Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini, di podcast virtual keempat ini, tema yang kita bahas pada sesi ini tentang tantangan guru di tengah pandemi. Hampir 1 tahun terakhir ini, bangsa Indonesia dilanda pandemik COVID-19 yang mengubah semua tatanan kehidupan, tak terkecuali di bidang pendidikan. Pembelajaran yang tadinya dilakukan secara tatap muka, sekarang pembelajaran dilakukan secara online. Mungkin tidak ada yang memprediksi PJJ ini akan terjadi. Kesempatan kali ini, saya akan membahas di sektor pendidikan dengan tema tantangan guru di tengah pandemi. Yuk coba kita gali apa aja sih tantangannya? Nah, narasumber-narasumber kali ini yaitu saya bersama guru-guru dari Madrasah Pembangunan. Penasaran siapa saja kah? Yuk kita berkenalan. Boleh memperkenalkan diri masing-masing? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ipul sudah diundang di The Code Channel. Semoga channel ini semakin bermanfaat, semakin memberikan inspirasi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fajar Chandra Perdapa, guru MTS Pembangunan UIN Jakarta. Anak-anak biasa memanggil saya Pak Fajar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Sucipitria, bisa dipanggil Ibu Devi. Saya mengajar seni budaya di MTS Pembangunan UIN Jakarta, kelas 7, 8, dan kelas 9. A few moments later. Oke, terima kasih atas perkenalannya ya Bapak Ibu Guru. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Menurut Bapak Ibu Guru, apa yang dirasa ketika pendidikan dalam tanda kutip mendadak harus menerapkan PJJ? Dan bagaimana perasaan Bapak Ibu Guru hampir 1 tahun ini kita sudah melaksanakan PJJ? Mungkin dari Pak Fajar. Pertanyaan pertama ini sangat menarik Pak Ipul. Mengajar ya atau mendidik mendadak menggunakan metode PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau istilah kekinian BDR ya, belajar dari rumah. Sebenarnya pembelajaran seperti ini sudah dikenalkan ya oleh salah satu universitas di daerah Pondok Cabe. Cuma kita sebagai pendidik, kemudian ada peserta didik, ada orang tua, kaget dengan hal ini. Kita seperti kayak dipaksakan dikarenakan pandemi. Mau gak mau, suka dan tidak suka, kita harus terus berjalan. Karena pendidikan ini sangat penting bagi bangsa ini, bagi kita semuanya. Jadi memang ya pasti tentu banyak kekurangan ya, terlepas dari itu semuanya. Dilanjut oleh Ibu Devi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama ya. Jujur, yang saya rasakan ketika terjadinya PJJ adalah saya excited, saya senang. Karena saya pikir ini adalah ajang buat saya untuk mempelajari hal-hal yang baru. Karena jujur, saya itu suka sekali dengan hal-hal yang baru. Suka sekali dengan yang dinamakan belajar. Apalagi ini tentang teknologi ya. Pastinya kita kalau misalnya selama kita daring, kita pasti mengharuskan kita untuk mempelajari hal-hal yang baru, terutama teknologi. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu Guru. Nah, di masa pandemi ini kan akhirnya kita dituntut ya untuk belajar lagi nih terkait metode yang baru atau berusaha adaptasi dengan keadaan. Seperti suka tidak suka akan bersinggungan dengan teknologi. Harus melek IT. Karena semuanya berbasis online. Yang tadinya mungkin tidak tahu aplikasi A atau jarang menggunakan aplikasi B, sekarang bagai menu sarapan sehari-hari. Nah, upaya apa aja sih
pembelajaran atau media yang sudah Bapak Ibu berikan atau gunakan kepada siswa-siswi dalam menunjang proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Rasanya sulitkah atau adakah hambatan-hambatan selama menjalaninya? Mungkin dari Bu Devi terlebih dahulu. Upaya pembelajaran atau media. Kalau kembali ke media, sudah pasti kita sepakat kalau misalnya pembelajaran jarak jauh kita menggunakan media berupa Zoom meeting atau Google Meet, Google Classroom, atau yang paling cepat sampai informasinya yaitu menggunakan WhatsApp group seperti itu. Tapi selain media-media itu, tentunya untuk membuat kreasi-kreasi lain untuk menunjang pembelajaran supaya lebih menarik lagi, saya menggunakan media berupa media audiovisual yang berupa video. Nah, jadi pada saat pandemi ini saya juga membuat beberapa video pembelajaran. Tentunya video-videonya itu saya buat semenarik mungkin agar anak-anak dapat semua informasinya. Bukan hanya mereka menonton, tapi mereka melihat informasi yang ada di dalam video tersebut. Bagaimana kalau menurut Pak Fajar? Iya Pak Ipul, berbicara masalah upaya atau usaha yang kita lakukan sebagai seorang guru pendidik di masa pandemi ini untuk bisa memberikan yang terbaik bagi peserta didik kita, tentu kita memaksimalkan berbagai macam aplikasi penunjang proses pembelajaran yang selama ini saya pelajari dengan rekan-rekan di sekolah. Ada Quizizz, ada Google Meet, ada Zoom, kemudian ada Provos, ada Google for Education. Walaupun nih Pak, ketika sebelum masa pandemi, saya juga menggunakan Kahoot sebagai ice breaking atau games agar pembelajaran lebih menarik. Tetapi dengan keadaan seperti ini, rasa-rasanya kita seperti dipaksakan ya. Dalam tanda kutip di sini adalah kayaknya kemarin kita baru mengenal istilahnya era 4.0. Mungkin ini yang dikatakan disrupsi di dalam pendidikan. Kalau saya bilang Pak, perubahan itu sangat cepat ya. Walaupun perubahan ini gara-gara pandemi. Oke, terima kasih atas pendapatnya ya, Bu Devi dan Pak Fajar. Nah, kita berlanjut nih ke pertanyaan yang ketiga. Tidak dapat dipungkiri, beberapa siswa mungkin terkadang terkena efek jenuh atau bosan di masa PJJ ini ya. Bagaimana sih upaya atau pengalaman Bapak Ibu pribadi mungkin selama ini agar siswa-siswi tetap tumbuh semangat atau motivasi belajarnya? Apakah Bapak Ibu sendiri juga pernah mengalaminya? Bisa berbagi tips kah untuk merecovery atau menyemangati diri kita sendiri? Silakan, mungkin pendapatnya satu persatu. Oke, untuk motivasi belajar dan semangat belajar, tentunya saya sebagai guru, saya memberikan hal-hal yang menarik tentunya pada saat PJJ. Seperti contohnya pada saat nge-zoom, itu setelah pembukaan mungkin ada ice breakingnya terlebih dahulu. Terus nanti ada timbal balik ke siswa, contohnya seperti pertanyaan-pertanyaan, kuis, seperti itu. Atau kita tidak harus selamanya Zoom meeting, kita bisa menggunakan sistem pembelajaran luring atau di luar jaringan dan tidak tatap muka secara virtual seperti itu, dengan cara memberikan video-video menarik. Di dalam video itu ada informasi-informasi yang anak juga bisa mengetahuinya. Lebih bagus lagi kalau informasinya itu menarik, bukan hanya tentang belajar, tapi mungkin ada informasi-informasi tambahan sehingga anak-anak tersebut, oh ternyata selama ini tuh begini, seperti itu. Ya seperti itu sih. Tapi kalau balik lagi ya, yang namanya PJJ itu pembelajaran jarak jauh,
itu tidak akan 100% membuat anak-anak happy. Karena apa? Karena tatap muka secara langsung itu merupakan pembelajaran yang terbaik. Karena apa? Kita bisa melihat mereka, bagaimana ekspresi mereka, bagaimana kedekatan emosi mereka kepada kita tentang pembelajaran tersebut. Karena yang namanya PJJ, kita hanya bisa melihat mereka secara virtual. Bahkan kalau misalnya pada saat nge-zoom kan ada aplikasi Zoom, pada aplikasi Zoom itu kan bisa kameranya off. Kalau misalnya kameranya on, oke lah, kita masih bisa melihat mereka lagi ngapain. Tapi kalau misalnya kamera mereka di offin, kita nggak bisa tahu kan mereka bagaimana, apa mereka sambil tiduran atau mereka sambil makan atau apa. It's okay ya untuk hal seperti itu. Tetap aja saya balik lagi ke PJJ tatap muka, itu yang terbaik. Begini Pak Ipul, kalau ditanya tentang upaya dan usaha untuk selalu menyemangati anak-anak selama PJJ, ada beberapa hal yang saya tekankan kepada anak. Yang pertama yakni berusaha untuk memotivasi anak tentang nilai-nilai kehidupan yang saat ini terjadi. Dan yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan dua hal tadi membantu anak menjadi semangat. Karena kita tidak bisa memaksakan kehendak anak atau kehendak kita untuk anak tuh bisa semangat. Pelan-pelan dengan cara tadi semoga dapat mengubah perasaan atau mood anak-anak. Karena anak remaja itu sangat unik Pak, anak didik kita ini. Harus pintar-pintar melihat kondisi dan mood anak. Kalau pengalaman saya selama saya di rumah saja, ada beberapa tips yang saya lakukan. Yang pertama seperti melakukan hal-hal baru. Contohnya saya pernah merawat ikan hias seperti ikan cupang. Kemudian saya pernah merawat hewan ternak seperti ayam kampung. Jadi happy bawaannya tuh. Jadi kita ada kegiatan baru. Pagi hari tuh ngapain, sore hari ngapain gitu. Tidak toh hanya berkaitan dengan PJJ saja Pak. Dan yang kedua itu olahraga. Karena olahraga itu penting buat kesehatan kita, buat badan kita. Al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat terdapat di badan yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah bisa berinteraksi dengan orang tua Pak. Dengan momentum seperti ini sebenarnya anak bisa lebih banyak untuk bercerita atau bertanya kepada orang tuanya, pengalamannya masih muda mungkin atau masih kecil ya, atau bisa melihat dokumentasi foto-foto keluarga sehingga menciptakan kebahagiaan selama di rumah saja. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita lihat dulu iklan yang mau lewat berikut ini. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Bapak Ibu guru kangen dengan anak-anak kembali mengajar tatap muka seperti biasa? Adakah kenangan yang paling berkesan atau diingat Bapak Ibu ketika dahulu mengajar tatap muka? Oke, monggo dipersilakan. Menarik. Kalau ditanya tentang kangen atau tidak,
pembelajaran saat tatap muka, jujur saya katakan kangen sekali Pak. Mengapa saya katakan kangen? Karena pembelajaran saat ini seperti ada yang berbeda. Kita adalah makhluk sosial, maka kita membutuhkan interaksi dengan orang lain. Kalau belajar secara jarak jauh, walaupun kita bisa berinteraksi, tapi seperti kayak ada sekat Pak, seperti kayak ada jarak yang membatasi kita. Kalau saya lihat perbedaannya itu dari segi emosinya tidak terlihat gitu. Kemudian tawa canda, kemudian diskusi, bercanda dengan peserta didik. Pokoknya keseharian dengan siswa tuh seperti ada yang berbeda. Karena kita di depan laptop atau di depan HP ya. Dan kita pun belajar kayak keterbatasan gerak ya. Dengan Zoom ataupun dengan Meet. Ya saya sih berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Jujur kita berharap semoga pembelajaran yang akan datang kita sudah bisa merasakan suasana yang berbeda. Amin, amin ya Allah. Itu sih Pak curahan hati saya. Jadi curhat deh ya. Tentunya saya kangen karena apa? Jujur saya juga sudah bosan karena sudah kita lewati selama 1 tahun. Ya, kalau misalnya mau ketemu anak-anak, mau ngajar, itu memang lebih enak secara langsung. Karena apa? Balik lagi ke pendekatan emosi. Karena kita mengajar bukan cuma memberikan informasi atau ilmu saja. Kalau hanya untuk memberikan informasi, berita juga bisa memberikan informasi. Media-media televisi, media internet itu bisa memberikan informasi. Tetapi kedekatan emosi antara guru dan siswa itu yang kita tidak bisa dapatkan. Jadi itulah fungsinya sebagai guru. Balik lagi ya, kembali lagi fungsinya sebagai guru bukan hanya sebagai memberikan informasi atau memberikan ilmu saja, tetapi bisa menjadi bonding juga, bisa menjadi teman dikala mereka ada masalah di rumah, dikala mereka ada masalah dengan teman-teman ya, guru bisa mengetahui, guru bisa menjadi tempat mereka bercerita, seperti itu, terutama untuk guru yang zaman sekarang. Jadi intinya tidak dadak, tidak ada emosi yang bisa dirasakan guru dan siswa, seperti itu. Mengapa saya kangen ya, karena itu. Oke, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu. Apa keinginan dan harapan Bapak Ibu setelah nanti mungkin belajar tatap muka dibuka kembali? Tentunya doa kita semua ya, jika keadaan sudah aman, nyaman, dan normal kembali. Pak Fajar, yang pertama mungkin? Ya, kalau ditanya hal apa yang dilakukan pertama kali kalau sudah belajar tatap muka langsung, saya menginginkan ya, ada gagasan nih Pak, bagaimana anak ini kondisi mentalnya pulih atau kesan tentang belajar itu menjadi hal yang menyenangkan. Maka solusinya yaitu menerapi anak dengan berbagai macam cara. Bisa menceritakan kegiatan yang menarik selama di rumah aja seperti apa. Kemudian bisa kita ajak bernyanyi mungkin secara bersama-sama. Ataupun hal-hal permainan ya, games. Itu merupakan salah satu cara ya sebagai bentuk konseling kita agar anak kembali kepada masa sebelum pandemi. Mentalnya menjadi mental yang hebat, mental yang sehat. Itu mungkin Pak. Kalau Bu Devi? Keinginan dan harapan saya sih sebenarnya sama seperti guru-guru yang lain mungkin ya. Saya ingin mereka itu kembali lagi fokus ke pembelajaran secara tatap muka.
Karena apa? Selama ini mungkin udah 1 tahun dilewati dengan belajar di rumah aja, mungkin ada mereka yang mungkin masih harus nanti adaptasi dengan pembelajaran secara tatap muka seperti itu. Jadi kembalikan lagi fokus mereka untuk belajar secara tatap muka. Oke, sebagai penutup, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau diucapkan dalam hal ini, yaitu semangat ataupun sama-sama berjuang di pandemik ini. Silakan. Dan terakhir nih, ada 3 kata-kata penting yang harus kalian dengarkan. Yang pertama, kalian harus semangat, karena bagaimanapun mau belajar secara PJJ atau secara tatap muka, kalau kaliannya tidak semangat, tidak akan bisa menyenangkan seperti itu. Terus yang kedua, stay healthy. Jadi kalian harus tetap sehat. Kalau kalian sehat, kalian bisa mencerna pembelajaran tersebut dengan baik. Dan yang ketiga, jangan lupa pembelajaran itu harus dilakukan dengan cara ikhlas. Kalau kalian ikhlas, pembelajaran yang akan diberikan guru akan masuk ke otak kalian. Oke. Terima kasih nih Pak Ipul atas kesempatan untuk berbagi di The Code Channel. Sebelum sesi akhir, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Yang pertama, lakukanlah hal-hal yang baik dan positif walaupun kita di rumah saja. Semoga apa yang kita lakukan itu tadi membuat hidup kita lebih bermakna dan beragam, bahkan bermanfaat. Yang kedua, bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Dan yang ketiga, istiqomah. Semoga dengan kita selalu beristiqomah di jalan Allah, kemudahan menyertai kita. Jika ada kendala-kendala, dengan kita beristiqomah, insya Allah akan ada solusi yang baik dalam setiap permasalahan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Ipul, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, mungkin cukup ya podcast virtual keempat kita pada sesi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share pada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada saran terkait podcast selanjutnya, silakan dituliskan di kolom komentar. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya ya.